Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Rahmatafia. Di video kali ini kita akan membahas teori sastra. Apa sih itu teori sastra? Teori sastra terbagi menjadi dua kata, yakni teori dan sastra. Secara umum, teori merupakan suatu sistem ilmiah atau pengetahuan sistematis yang menerapkan pola pengaturan terhadap gejala-gejala yang diamati. Sedangkan sastra berasal dari kata susastra yang berarti tulisan yang baik. Jadi, teori sastra adalah cabang ilmu sastra yang mempelajari tentang prinsip-prinsip, hukum, kategori, dan kriteria karya sastra yang membedakan antara karya sastra dengan yang bukan karya sastra. Terdapat tiga aspek di dalam karya sastra, yakni teori sastra, kritik sastra, dan sejarah sastra. Kritik sastra merupakan ilmu sastra yang mengkaji, menelaah, mengulas, memberi pertimbangan, serta penilaian terhadap keunggulan dan kekurangan karya sastra. Untuk membuat suatu kritik yang baik, diperlukan kemampuan untuk mengapresiasi sastra, pengalaman yang banyak dalam menelaah, menganalisis, mengulas karya sastra, serta penguasaan terhadap teori sastra. Sejarah sastra merupakan bagian yang mempelajari perkembangan sastra dari waktu ke waktu, baik sastra daerah, sastra nasional, maupun sastra mancanegara. Sejarah sastra perlu dipelajari untuk mengetahui perkembangan budaya daerah atau bangsa yang terdapat di dalam karya sastra. Teori sastra, kritik sastra, dan sejarah sastra, tiga aspek tersebut memiliki keterkaitan, yakni teori sastra dengan kritik sastra, teori sastra dengan sejarah sastra, dan kritik sastra dengan sejarah sastra. Yang pertama yakni teori sastra dan kritik sastra. Seperti yang sudah saya jelaskan mengenai teori sastra, mengapa teori dan kritik sastra saling berkaitan? Yang pertama yakni teori sastra dan kritik sastra. Seperti yang sudah saya jelaskan mengenai teori sastra, mengapa teori dan kritik sastra saling berkaitan? Karena kritikan diberikan untuk memberikan masukan kepada penulis tentang kondisi karya yang ia hasilkan, meliputi kaidah, hukum, kategori, kriteria, dan aspek-aspek dasar dalam teks sastra, serta bagaimana karya tersebut berfungsi dalam masyarakat. Ini teori sastra dan sejarah sastra. Perkembangan sejarah sastra dapat diketahui dan hasil penelitian karya sastra yang menggunakan teori sastra dalam penelitiannya. Dan yang ketiga, kritik sastra dan sejarah sastra. Dalam pengkajian perkembangan sastra, hasil kritik merupakan bahan untuk mengetahui perkembangan sejarah sastra. Nah, yang terakhir yakni manfaat dalam mempelajari karya sastra. Yang pertama, sebagai dasar untuk belajar sejarah dan kritik sastra. Yang kedua, mengetahui konsep-konsep dasar dalam bidang sastra. Yang ketiga, mempermudah peneliti sastra dalam menganalisis kajian sastra. Sekian video pembahasan teori sastra dari saya. Nantikan video saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.